Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrendi Prisnayawan, NPM 2022-135, eh, Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan sekarang ini saya akan memberikan ulasan mengenai rangkuman saya, yaitu kepemimpinan dan komunikasi. Saya akan menjelaskan sedikit mulai dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang pemimpin memanfaatkan pengaruh untuk memotivasi dan membimbing individu atau kelompok dalam upaya mencapai sasaran tertentu. Jadi kepemimpinan ini adalah proses di mana seorang pemimpin memanfaatkan pengaruh untuk memotivasi dan membimbing individu atau kelompok. Nah, kepemimpinan sebagai suatu pemberdayaan, kepemimpinan juga sebagai suatu proses pemberdayaan. Kepemimpinan pemberdayaan adalah perilaku pemimpin yang mendelegasikan kekuasaan, memberikan otonomi kerja, pelatihan, dan informasi kepada bawahannya. Jadi kepemimpinan ini, kepemimpinan pemberdayaan adalah perilaku pemimpin yang mendelegasikan kekuasaan, memberikan otonomi kerja, pelatihan, dan informasi kepada bawahannya. Kepemimpinan pemberdayaan dapat menciptakan rasa otonomi dan momentum untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Manfaat kepemimpinan pemberdayaan sebagai berikut ini, teman-teman, saya bacakan. Yang pertama itu ada memperkuat setiap orang dalam organisasi. Jadi manfaat kepemimpinan pemberdayaan itu memperkuat setiap orang dalam dalam organisasi begitu. Yang kedua itu ada membangun kepercayaan di antara setiap orang dalam tim. Jadi kita membangun kepercayaan di antara setiap orang dalam tim. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi dan semangat individu untuk berkontribusi secara maksimal. Yang keempat, mengurangi tingkat ketidakpastian yang dirasakan oleh individu. Nah, itu tadi pengertian kepemimpinan ya teman-teman, kepemimpinan pemberdayaan juga. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Jadi teman-teman, komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Dan komunikasi juga dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kelangsungannya, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan tanpa bantuan orang ketiga atau media komunikasi. Jadi dia langsung, teman-teman, tidak ada bantuan kayak media komunikasi begitu secara langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau media komunikasi. Kayak berarti yang tidak langsung ini kita dibantu pihak ketiga atau media komunikasi begitu. Jadi ada antara begitu, teman-teman, tidak langsung. Dan di sini juga ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Jadi berkomunikasi efektif itu berarti memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Dan di sini juga, teman-teman, komunikasi efektif dapat ditandai dengan beberapa tanda. Yang pertama itu tercapainya tujuan komunikasi yang pertama, dan yang kedua terjadinya timbal balik positif antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, pesan diterima dan dipahami dengan jelas dan tepat sasaran. Dan yang keempat itu baik pengirim maupun penerima merasa puas gitu, teman. Jadi itu 4 komunikasi efektif dapat ditandai dengan 4 hal itu. Di sini juga ada beberapa keterampilan yang dapat membantu dalam komunikasi efektif. Di antaranya yang pertama, kejelasan dan singkat. Jadi itu jelas dan singkat, tidak perlu panjang-panjang.
Yang penting dia jelas, begitu teman-teman. Dan mendengarkan dan memahami, jadi kita harus mendengarkan dan memahami juga. Kecerdasan emosional dan percaya diri, respectfulness, komunikasi nonverbal, dan terakhir ada pemilihan media yang tepat, teman-teman. Nah, itu beberapa keterampilan dalam komunikasi efektif. Baiklah, demikian pemaparan di atas. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan, dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Baik teman-teman, itulah ulasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Thank you.